Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Asilni Ramawati dari kelas SI 4610 dengan NIM 120222349. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yaitu data mining. Data mining dari sisi multiple discipline, data mining adalah bidang interdisipliner yang mengeksplorasi basis data besar untuk menemukan hubungan yang menarik menggunakan teknik dari pembelajaran mesin, pengenalan pola, statistik, basis data, dan visualisasi. Metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data dan menemukan pola. AI dalam data mining, algoritma AI digunakan untuk membangun model prediktif yang dapat belajar dari data. Ada pengenalan pola, teknik ini berfokus pada mengidentifikasi pola dalam data yang dapat digunakan untuk klasifikasi atau prediksi. Lalu ada visualisasi informasi, data mining juga melibatkan visualisasi data untuk membantu pengguna memahami hasil analisis dengan lebih baik. Lalu ada manajemen basis data, data mining memerlukan infrastruktur yang kuat untuk menyimpan dan mengelola data besar. Lalu ada ilmu manajemen, menggunakan hasil dari data mining untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis, strategi, dan manajemen. Lalu selanjutnya ada data mining dari sisi evolusi dari teknologi informasi data mining. Evolusi dari teknologi basis data, ada yang pertama itu pengumpulan data. Awalnya teknologi basis data berfokus pada pengumpulan dan penyimpanan data dalam jumlah besar. Sistem manajemen basis data atau DBMS ini seperti SQL, Server, Oracle, dan MySQL memungkinkan penyimpanan data yang terstruktur dan lebih efisien. Lalu ada yang kedua itu pengelolaan data. Seiring waktu, kebutuhan untuk mengelola dan memanipulasi data menjadi lebih kompleks. Teknologi basis data berkembang untuk mendukung transaksi yang lebih kompleks, integritas data, dan keamanan data. Lalu ada tiga, analisis data. Dengan meningkatnya volume data, muncul kebutuhan untuk menganalisis data tersebut. Teknologi basis data mulai mengintegrasi fungsi analitik dasar seperti query dan laporan. Lalu ada artificial intelligence. Yang pertama itu ada machine learning. Data mining menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengidentifikasi pola dan membuat prediksi berdasarkan data. Algoritma ini dapat belajar dari data historis untuk membuat keputusan yang lebih baik dari masa yang akan datang. Lalu ada natural language processing. AI memungkinkan analisis data teks yang tidak terstruktur seperti ulasan, pelanggan, atau postingan media sosial untuk menemukan sentimen dan juga tren. Lalu yang ketiga ada neutral networks. Digunakan dalam data mining untuk mengenali pola yang kompleks dan nonlinear dalam data pengertian pengenalan gambar dan suara. Fungsi, metode atau algoritma itu yang pertama ada correlation. Correlation analysis adalah teknik data yang digunakan untuk mengidentifikasi derajat hubungan antara dua atau lebih variabel. Correlation ini menunjuk pada hubungan statistik antara dua atau lebih variabel, di mana perubahan pada satu variabel terkait dengan perubahan pada variabel lainnya. Yang kedua ada clustering. Clustering atau pengumpulan adalah teknik dalam data mining yang digunakan untuk mengidentifikasi kelompok alami dalam data. Dalam metode ini, data yang memiliki kemiripan tertentu akan dikelompokkan ke dalam satu klaster. Sementara data yang berbeda akan dimasukkan ke dalam klaster lain. Proses ini tidak memerlukan pengawasan unsupervised learning, artinya tidak ada label kelas yang diberikan sebelumnya. Lalu yang ketiga ada regression. Regresi adalah metode data mining yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Tujuan utama regresi adalah untuk memuat model prediktif yang dapat memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Lalu ada yang empat yaitu classification. Klasifikasi adalah teknik besar dalam data mining yang
yang melibatkan pemisahan data poin ke dalam kelas-kelas yang berbeda. Tujuan utama klasifikasi adalah untuk menghubungkan variabel yang berminat dengan variabel-variabel yang terkait. Klasifikasi menggunakan algoritma yang dapat dengan mudah dimodifikasi untuk meningkatkan kualitas data. Lalu yang kelima ada time series analysis, yaitu data mining, khususnya dalam konteks analisis deret waktu. Time series analysis melibatkan penggunaan berbagai metode dan algoritma untuk mengekstrak informasi yang berguna dari data yang terstruktur dalam urutan waktu. Lalu yang keenam ada association. Association rule mining adalah metode penting dalam data mining yang digunakan untuk menemukan hubungan antara item dalam basis data. Berbagai algoritma telah dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi penambangan termasuk algoritma a priori, algoritma berbasis lattice, algoritma berbasis PSO, dan algoritma hybrid. Berikut adalah contoh data mining dalam bisnis intelijen. Yang pertama, meningkatkan pengambilan keputusan. Data mining memungkinkan perusahaan untuk menggali informasi yang tersembunyi dalam data mereka, yang dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih tepat waktu. Efisiensi dan akurasi. Data mining membantu dalam mengotomatisasi proses analisis data yang tidak hanya menghemat waktu tetapi juga meningkatkan akurasi analisis. Identifikasi pola. Data mining memungkinkan identifikasi pola dan tren dalam data yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan bisnis, seperti contohnya analisis klaster dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok kode pos populasi yang berbeda dalam hal margin kontribusi pasien. Lalu ada pengelolaan risiko. Dengan mengendalikan data historis, data mining dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko. Misalnya, perusahaan dapat menggunakan data mining untuk mendeteksi anomali dalam transaksi keuangan yang memungkinkan menunjukkan adanya penipuan. Lalu di sini ada contoh data mining dalam bisnis intelijen. Dalam industri keuangan, data mining digunakan untuk mendeteksi aktivitas penipuan, terutama dalam klaim asuransi dan juga transaksi kartu kredit. Dengan memanfaatkan algoritma yang menganalisis pola transaksi, perusahaan dapat mengidentifikasi anomali yang memungkinkan menunjukkan penipuan. Misalnya ada lonjakan mendadak dalam jumlah klaim dari satu individu atau lokasi. Sistem dapat memberikan peringatan pada tim investigasi. Lalu yang kedua ada sebuah perusahaan retail besar menggunakan data mining untuk menganalisis data penjualan dan perilaku pelanggan dengan menggunakan teknik data mining seperti klasifikasi, asosiasi, clustering. Perusahaan dapat mengidentifikasi pola pembelian pelanggan dan segmentasi pasar yang lebih tepat. Misalnya perusahaan dapat menemukan bahwa pelanggan memiliki produk A, cenderung juga membeli produk B dalam jangka waktu tertentu. Informasi ini memungkinkan perusahaan untuk membuat strategi pemasaran yang lebih efektif, seperti penawaran bundling atau promosi khusus yang ditargetkan pada segmen pelanggan tertentu. Terima kasih, sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.